Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 6? How are you today? Budisa berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Alhamdulillah hari ini Budisa bersyukur Allah masih memberikan kesehatan kepada Budisa sehingga Budisa bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian hari ini juga Budisa bersyukur Allah telah memberikan mulut kepada Budisa, mulut yang sehat, yang bisa berfungsi dengan baik, bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Alhamdulillah Budisa bisa berbicara dengan kalian melalui media seperti ini. Alhamdulillah Budisa masih bisa menerangkan materi untuk kalian belajar di rumah hari ini. Kalau kalian bagaimana? Sudah bersyukur hari ini? Mudah-mudahan sudah ya. Ingat, selalu bersyukur atas apapun pemberian Allah. Karena seperti janji Allah untuk hambanya yang selalu bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai salah satu hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca doa syukur terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzibni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin. Dan jangan lupa kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Kalian yang ada di rumah, ayah bunda yang ada di rumah, guru-guru di Darul Fikri dan semua keluarga besar Darul Fikri, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah. Kita juga berdoa mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir sehingga kita bisa berangkat lagi ke sekolah, belajar dan bermain di sekolah. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar syukur tangan. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita tangan. Tangan yang bisa berfungsi dengan baik, yang bisa digunakan untuk mengangkat barang, bisa digunakan untuk makan, bisa digunakan untuk menulis saat belajar. Alhamdulillah. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur sudah dikasih tangan sama Allah? Tangan yang berguna untuk membantu kita melakukan aktivitas. Nah, selain mengucapkan alhamdulillah, kita harus merawat pemberian Allah tersebut dan juga menggunakan pemberian Allah tersebut untuk hal yang bermanfaat dan yang bernilai ibadah. Seperti berdoa, berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Kalau kalian berada di sekolah, Bapak dan Ibu guru insya Allah akan senantiasa mengawasi kalian saat kalian setelah selesai sholat. Bagaimana kalian berzikir, bagaimana kalian berdoa. Nah, sekarang kalian belajar di rumah. Bagaimana setelah selesai sholat? Apakah langsung beres-beres ala sholat dan bermain lagi? Atau menyempatkan diri untuk berzikir dan berdoa? Mudah-mudahan kalian tetap menyempatkan untuk zikir dan berdoa setelah selesai sholat. Gunakan buku-buku jarinya untuk zikir, gunakan tangannya untuk berdoa. Ya. Kemudian karakternya kita belajar karakter Sasya Islamiyah, yaitu berusaha yang terbaik. Kapan kita berusaha yang terbaik? Yaitu pada saat belajar atau mengerjakan tugas. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap saja harus yang terbaik saat belajar. Bagaimana posisi belajarnya? Apakah tetap duduk rapi seperti berada di dalam kelas atau sambil tiduran? Ketika mengerjakan tugas, apakah asal-asalan atau sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas? Nah, itu yang akan menjadi penilaian Bunisa. Bagaimana sikap kalian saat belajar pada saat Bunisa live teaching? Atau bagaimana saat kalian submit tugas, apakah tugasnya ditulis dengan rapi, apakah dikerjakan dengan baik dan benar, ya. Berusaha yang terbaik pada saat belajar atau mengerjakan tugas. Kemudian materi kita masih mengenai timeline, yaitu lini masa, ya. Alhamdulillah kemarin beberapa tugas dari kalian sudah bisa evaluasi dan
beberapa dari kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan timeline. Nah, bisa ulangi, what is the meaning of timeline? Timeline itu adalah lini masa atau alur waktu, suatu kronologis urutan peristiwa penting. Peristiwa penting terjadi dalam hidup seseorang, ya. Biasanya berupa tahun, atau kadang ada juga yang lengkap, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Itu yang disebut dengan timeline. Sekarang kita akan belajar kembali mengenai timeline yang ada dalam kehidupan Freya Stark. Yunisa akan membacakan sebuah teks, tolong disimak baik-baik ya. Berusaha yang terbaik pada saat menyimak teks pembelajaran. Oke. Di sini Yunisa punya teks yang ada di buku workbook kalian, page 3, halaman 3. Kalian bisa sambil membuka buku ya. Ingat, berusaha yang terbaik ketika Yunisa membacakan teks, disimak dengan baik. Freya Stark was born in 1893. Freya Stark lahir di tahun 1893. She always liked to travel. Dia selalu suka travel, bepergian. In 1896, she took a raincoat, a toothbrush, and a penny and left her house in the south of England. Pada tahun 1896, dia membawa jaket hujannya, sikat gigi, dan uang, kemudian meninggalkan rumahnya di Inggris bagian selatan. She wanted to go to sea. Dia ingin melihat laut. As a girl, sebagai seorang perempuan, Freya Stark spent her time reading. Freya Stark menghabiskan waktunya untuk membaca. Then after 2 years in London studying history, dan setelah selama 2 tahun dia berada di London untuk mempelajari sejarah, she went to work as a nurse in Italy in 1914. Dia bekerja sebagai seorang perawat di Italia pada tahun 1914. She was a good nurse. Dia adalah seorang perawat yang baik. But she wanted to see the world. Tapi dia ingin melihat dunia. In those days, pada hari-hari ini, maksudnya saat Freya Stark hidup, women did not usually travel by themselves. Perempuan tidak terbiasa untuk pergi sendirian. But Freya Stark was not frightened. Tapi Freya Stark tidak takut. She decided to study Arabic. Dia memutuskan untuk belajar bahasa Arab. She wanted to talk to the people in the countries she visited. Dia ingin berbicara dengan orang-orang di negara-negara yang dia kunjungi. Freya Stark traveled to many countries in the east. Freya Stark berpergian ke banyak kota yang berada di bagian east. She was the first woman from Europe to visit many places in the mountains and desert. Dia adalah perempuan pertama dari Eropa yang mengunjungi tempat-tempat di pegunungan dan gurun. She traveled just with a guide. Dia hanya bepergian dengan seorang guide atau petunjuk jalan. Often she was ill, terkadang dia sakit, but she never complained, tapi dia tidak pernah mengeluh. All the time, she wrote about her travels and her many adventures. Setiap hari, setiap saat, dia menuliskan pengalamannya ketika berpergian dan petualangannya. Freya Stark's travels and her writing made her famous. Tulisan Freya Stark itu membuat dia menjadi terkenal. In 1972, pada tahun 1972, Queen Elizabeth II made her a Dame of the British Empire. Ratu Elizabeth II memberikan Freya Stark Dame of the British Empire. This is one of the highest awards women can receive in Britain. Ini adalah sebuah penghargaan yang tertinggi yang seorang perempuan bisa dapatkan di Inggris. In 1977, pada tahun 1977, when she was 84 years old, ketika Freya berusia 84 tahun, Freya Stark traveled down the river Euphrates on a raft. Freya Stark pergi ke sungai Euphrates dengan menggunakan raft.
She made a television program about her trip dan bahkan membuat program televisi tentang perjalanan tersebut. Freya Stark died in England in 1993. Freya Stark meninggal di Inggris pada tahun 1993. It was only the last few years of her life that she stopped traveling. Dan itu adalah alasan yang menghentikan Freya Stark untuk tidak berpergian traveling. Ya, nah inilah Bu Nisa tadi sudah membacakan tentang kehidupan Freya Stark, di mana seorang perempuan pada saat itu tidak boleh berpergian sendiri, tidak biasa berpergian sendiri, tapi Freya Stark tidak takut, ya. Dia berpergian keliling dunia hanya ditemani oleh satu petunjuk arah, ya, dan dia mendapatkan penghargaan atas keberaniannya berpetualang, ya. Bahkan dia ketika sakit pun tidak mengeluh, ya. Dan yang membuat dia berhenti untuk berpetualang adalah karena memang dia meninggal, ya. Oke anak-anak, sekarang apa nih tugas kalian? Nah, di rumah kalian baca lagi teks ini dengan baik dan benar, dengan dengan berusaha yang terbaik, ya, ketika membaca teks. Kemudian di bawah ini ada tahun-tahun kosong, timeline yang harus kalian isi. Apa yang terjadi di tahun-tahun tadi? Apa yang terjadi di tahun-tahun ini? Nah, sebagai contoh, Bu Nisa sudah mengerjakan tahun 1893 itu. What happened in 1893? Freya Stark was born. Nah, tugas kalian adalah mengisi tahun-tahun dengan kejadian yang terjadi dalam hidup Freya Stark. Of course, dalam bahasa Inggris. Ya, silakan kalian cari lini masanya di dalam teks Freya Stark ini. Kemudian, tugasnya tidak usah difotokan, ya. Tidak usah dikirimkan ke WA, karena nanti akan bisa evaluasi di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian cukup latihan saja di rumah, ya. Latihan membaca dengan baik, kemudian cari lini masanya, oke? Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah belajar bagaimana bersyukur tangan. Ingat, bersyukur tangan itu dengan merawat tangan tersebut, kemudian menggunakan untuk hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Bu Nisa berharap kalian tetap berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Gunakan buku-buku jarinya untuk zikir, dan gunakan tangannya, angkat tangannya, sikap berdoa pada saat berdoa setelah selesai sholat, ya. Kemudian belajar karakternya adalah berusaha yang terbaik sebagai bagian dari Syakhsiyah Islamiyah. Kapan kita harus berusaha yang terbaik? Pada saat kita belajar dan pada saat kita mengerjakan tugas. Walaupun kita sekarang online seperti ini tidak bertatapan langsung, tetapi kalian harus tetap berusaha yang terbaik pada saat belajar dan berusaha yang terbaik pada saat mengerjakan tugas. Materi kita hari ini masih mengenai timeline. Tadi Bu Nisa sudah membacakan teks Freya Stark. Silahkan kalian baca lagi di rumah teks tersebut. Kemudian cari lini masa tahun-tahun yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi dalam kehidupan Freya Stark tersebut. Tugasnya kembali lagi tidak usah difoto dan dikirimkan via WA karena akan kita evaluasi di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.